Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mariana Taulia Sibuan dengan nomor NPM 2019145000859 ingin mempresentasikan hasil seminar proposal dengan judul Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi Siswa pada kelas 11 di SMK Taruna Harapan Bangsa. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Rendika Valery, SPD MPDE. Selanjutnya, latar belakang. Pendidikan yang merupakan sarana utama dalam pengembangan sumber daya manusia hendaknya memperhatikan pemberdayaan komponen-komponen pendidikan dari ketiga lingkungan pendidikan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu sekolah dan jalur luar sekolah. Dari beberapa pengertian prestasi belajar dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil atau perubahan pembelajaran yang dicapai dalam suatu proses yang memungkinkan timbulnya suatu perubahan tingkah laku. Latar belakang ekonomi orang tua tersebut dapat berpengaruh pula pada kemampuan membiayai anak-anaknya, sehingga keadaan ekonomi sosial orang tua merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan anak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Status Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Pelajaran Ekonomi kelas 11 di SMK Taruna Harapan Bangsa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Bagaimana cara memanfaatkan pendidikan dengan efektif dan efisien untuk prestasi belajar? Seberapa penting status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa? Apa saja faktor intrinsik yang mempengaruhi prestasi belajar siswa? Apa saja faktor ekstrinsik yang mempengaruhi prestasi belajar siswa? Apakah terdapat pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi SMK Taruna Harapan Bangsa? Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada masalah pengaruh status ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMK Taruna Harapan Bangsa. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut dapat disimpulkan peneliti merumuskan masalah itu apakah ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMK Taruna Harapan Bangsa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMK Taruna Harapan Bangsa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dari segi teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas secara khusus bagi pembaca pada umumnya tentang pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMK Taruna Harapan Bangsa. Dari segi praktis, yang pertama manfaat bagi siswa. Banyak sekali manfaat bagi siswa yang merupakan objek utama dalam kegiatan belajar mengajar ini. Yang kedua, manfaat bagi guru, terutama bagi guru karena guru merupakan aspek kedua yang utama dalam proses pembelajaran, sehingga guru diwajibkan untuk memahami siswa-siswanya. Selanjutnya, manfaat bagi orang tua. Orang tua siswa dapat mengetahui seberapa jauh prestasi belajar anak di sekolah. Yang keempat, manfaat bagi sekolah. Begitu juga dengan sekolah, karena sekolah merupakan sarana dan prasarana yang dapat membangun serta membangkitkan motivasi anak untuk semangat dalam belajar, khususnya mata pelajaran ekonomi, guna tercapainya pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, prestasi belajar. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor lingkungan keluarga. Selanjutnya ada status ekonomi orang tua. Status ekonomi orang tua. Dengan status ekonomi orang tua yang memadai, seorang lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik. Yang selanjutnya ada pendidikan orang tua. Orang tua yang
setelah menempuh jenjang pendidikan tinggi cenderung lebih memperhatikan dan memahami pendidikan bagi anak-anaknya. Selanjutnya ada pengaruh ekonomi terhadap belajar. Status dan kedudukan seseorang dalam satu kelompok dan hubungan dengan anggota lain dan kelompok lain atau kedudukan atau satu kelompok berbanding dengan kelompok yang lain. Kondisi ekonomi orang itu berbeda-beda dan bertingkat pada keadaan sosial ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya ada kerangka berpikir yang terdapat dua variabel, status sosial ekonomi orang tua yaitu variabel Y, variabel X, prestasi belajar adalah variabel Y. Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Tidak terdapat pengaruh antara sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, terdapat pengaruh antara sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMK Taruna Harapan Bangsa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian, lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data. Peneliti membutuhkan waktu sekitar lebih kurang 5 bulan, yaitu bulan Oktober 2021 hingga bulan Februari 2022. Yang kedua, tempat penelitian. Dilakukan di SMK Taruna Harapan Bangsa, Jakarta, di Jalan Tugu nomor 7, RT 6 RW 4 Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dalam dua kategori. Yang pertama, penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Yang kedua, populasi dan sampel. Sampel penelitian sebagian populasi dapat diambil dari keseluruhan objek. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai metode sangat diperlukan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket tertutup yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah tersedia. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner, perlu dilakukan pengujian atau kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas status sosial ekonomi, variabel X. Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa dari 14 item pernyataan, semua item dinyatakan valid. Dari jumlah responden sebanyak 73, sehingga dikatakan dapat digunakan. Yang selanjutnya validitas prestasi belajar, variabel Y. Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa dari 10 item pernyataan, semua item dinyatakan valid, sehingga dikatakan dapat digunakan atau diterima. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel status ekonomi atau variabel X menunjukkan koefisien reliability alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 14 item instrumen penelitian yang mengukur 33 variabel status sosial ekonomi dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah uji reliabilitas untuk variabel Y, menunjukkan koefisien reliability alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 10 item instrumen penelitian yang mengukur variabel prestasi belajar dinyatakan reliable. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama adalah uji prasyarat. Untuk melakukan analisis regresi, maka terlebih dahulu melakukan uji prasyarat. Selanjutnya adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh status ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Yang terakhir adalah pengujian hipotesis. HO diterima apabila T hitung lebih dari 5%.
maka HA akan diterima bila lebih dari 5%. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran, boleh langsung disampaikan kepada saya. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.